Selamat malam Pak Dadi dan teman-teman. Saya Kenny Chandra dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Effendi Pratama, Jimmy Martin, Renald, dan Stephen Solon. Dalam daftar isi ada terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Di mana pada bab 1 kelompok kami terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu pada bab 2 kelompok kami terdiri dari definisi fakir, sejarah bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia, dan akulturasi bahasa. Dan pada bab 3 terdiri dari saran dan kesimpulan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Mengapa begitu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sangat menyimpan banyak sekali harta karun kosakata bahasa Indonesia yang jarang dibuka dan dibaca. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa Inggris misalnya ataupun bahasa Mandarin, pasti selalu kita membawa kamus bahasa untuk menjadi suatu pemandu. Itu kamus ini tuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, kita tuh perlu membolak-balik dan membaca dan menghafal kamus tersebut. Itu merupakan suatu keharusan dalam belajar bahasa Inggris ataupun Mandarin ataupun bahasa asing lainnya. Tapi ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Pernahkah kita mendengar kata ini? Keracak, cerih, atau tanglung. Nah, kalian mungkin akan merasa aneh nih. Ini kata apa sih? Kalau kita itu seharusnya tidak merasa aneh dengan kata-kata tersebut. Keracak itu artinya melonjak atau melaju. Cerih berarti sisa atau ampas. Sedangkan tanglung adalah lentera dari kertas atau lampion. Nah, itu kan kata-kata itu terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI ada begitu banyak kata yang seringkali tidak terucap dan terungkap. Itu salah satu contohnya, salah 3 contohnya adalah ketiga kata tadi. Keracak, cerih, atau tanglung. Jadi di KBBI itu banyak kata yang seringkali tidak terucap dan terungkap, baik bahasa lisan ataupun tulisan kita. Pola pikir yang salah ini mengenai menjadikan kamus bahasa hanya digunakan untuk mereka yang pemula dalam berbahasa. Itu pola pikir yang salah. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan atau tulisan sejak usia muda, tentunya usia dini, paling tidak sewaktu di sekolah. Jadi tidak ada desakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia karena kita merasa sudah bisa bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui, dan kita seolah merasa malas untuk belajar. Padahal kan sumber kekayaan bahasa ada di kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita seperti ahlinya bahasa Indonesia tapi sebenarnya tidak. Nah, gejala kefakiran berbahasa Indonesia ini makin diperparah dengan percakapan. Dengan fasih kita terkadang menyelipkan bahasa-bahasa asing dalam suatu percakapan yang kita lakukan. Misalnya harusnya kita menyebutkan kata maaf, kita lebih memilih kata sorry dalam bahasa Inggris, atau menyebut kata bosan itu diganti menjadi boring dalam bahasa Inggris. Contohnya harusnya kita mengucapkan saya minta maaf, saya tidak sengaja, menjadi saya sorry tidak sengaja. Barangkali penyelipan kata atau bahasa asing ini itu memang sengaja dilakukan agar kita terlihat keren, terlihat hebat di lawan bicara kita. Namun bisa jadi kata bahasa asing itu secara otomatis tanpa sadar terlontar begitu saja dari mulut kita, karena sudah sering dan jamak digunakan oleh kebanyakan orang.
Hal ini kan aneh. Kita kesana seperti tidak bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Beberapa waktu belakangan ini, penggunaan kata which is atau literally, basically itu mendadak populer menjadi bahasa anak jaksel contohnya. Itu sering anak jaksel mengucapkan kalimat ini. Penggunaan bahasa campuran ini juga diidentikan dengan lokasi geografisnya Jakarta Selatan. Sebenarnya kata-kata ini adalah bentuk kosakata dasar dan biasa dalam bahasa Inggris. Bukan hal yang spesial, namun kata-kata ini menjadi populer lantaran banyak dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan penamaan tempat atau produk. Kalau kita keluar rumah contoh, di sepanjang jalan itu kita akan menemukan banyak kosakata bahasa asing bertebaran di papan toko atau nama-nama toko, misalnya toko restoran. Restoran itu harusnya menjual nasi goreng, namanya kan nasi goreng, tapi ini malah diganti jadi fried rice shop gitu. Tujuannya jelas agar tempat itu berkesan elit gitu, menaikkan gengsi pakai nama-nama dengan bahasa asing. Secara negatif kita lantas bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidaklah elitis, tidak mampu menaikkan gengsi. Sungguh ironis. Sementara itu di dalam rumah kotak televisi kita juga menyuguhkan beragam produk lokal yang lebih percaya diri dengan menamai dan atau bisa dibilang mengiklankan mereknya itu dengan terminologi bahasa asing. Martabat bangsa kita ini sejatinya dipertaruhkan ketika malah kita menjadi seorang fakir dalam berbahasa Indonesia. Lebih percaya diri dengan memakai terminologi bahasa asing daripada kata bahasa Indonesia. Jika hal itu tidak kita sadari, bisa-bisa bahasa kita ini menjadi bahasa kelas 2 di tanah air sendiri. Jadi bukannya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa utama, malah bahasa Inggris. Itu tidak baik. Lalu di rumusan masalah ini, kelompok kami akan membahas mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Apakah di kehidupan sehari-hari itu orang selalu bicara dengan bahasa Indonesia atau tidak? Lalu bagaimana cara memperluas penggunaan bahasa Indonesia? Dengan cara apa? Agar orang-orang bisa menggunakan bahasa Indonesia secara maksimal. Lalu yang kedua, yang slide kelima adalah tujuan penelitian. Itu untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya dengan beraneka ragam suku dan budaya, tidak semua orang memaksimalkan menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang akan kita cari tahu. Lalu yang kedua, untuk memperluas bahasa Indonesia dengan kosakata yang jarang dipakai. Seperti kata tanglung yang ada di KBBI yang kita jarang tahu, itu akan kita coba untuk memperluasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat penelitian. Manfaat dengan adanya penulisan makalah ini adalah memperluas kosakata bahasa Indonesia pada diri pembaca dan mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Next. Bab 2 pembahasan. Definisi fakir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan seseorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum, fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, tentu hampir serupa dengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa, atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan, atau orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin, sehingga dia dihina karena kemiskinannya. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa resmi bangsa Indonesia, di mana bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, di mana
bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda, dan dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanda Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menunjukkan bahasa persatuan bahasa Indonesia, ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Dan tidak hanya kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7, di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya kerajaan Majapahit, tetapi juga kerajaan Sriwijaya. Berikutnya perkembangan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, di mana bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang, di mana lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dan dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu juga mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu, di mana mendorong rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Di mana rasa persaudaraan ini menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang mengejar rapat pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat, sehingga sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada peran bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis. Bangsa dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda di wilayah geografis yang cukup luas atau Nusantara. Selanjutnya akulturasi budaya. Indonesia saat ini kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga, sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Hal ini banyak berpengaruh juga, apalagi untuk para pekerja atau mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Renal. Berikutnya ada bab 3 penutup kesimpulan. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial, pendidikan, dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Sarannya
adalah campur adukan terminologi bahasa asing dengan dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menunjukkan tingkat pengetahuan yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Yang terakhir kita perlu merubah pola pikirnya, bahwa bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor satu adalah bahasa Indonesia. Maka mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.